Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dwi Arianto, NIM 225335992, kelas TI 3B. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 sampai 10. Dalam modul 8 ini kita akan mempelajari tentang jelaskan bagaimana lapisan jaringan menggunakan protokol IP untuk komunikasi yang andal. Jelaskan peran kolom header utama dalam paket IPv4. Jelaskan peran kolom header utama dalam paket IPv6. Jelaskan bagaimana perangkat jaringan menggunakan tabel perutaan untuk mengarahkan paket ke jaringan tujuan, dan jelaskan fungsi field dalam tabel routing router. Karakteristik lapisan jaringan. Lapisan jaringan atau OSI layer 3 menyediakan layanan yang memungkinkan perangkat akhir bertukar data melalui jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. IPv4 dan IPv6 adalah protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Protokol lapisan jaringan lainnya termasuk protokol perutaan seperti Open Shortest Service (OSPF) dan protokol perpesanan seperti Internet Control Manager Protocol (ICMP). Enkapsulasi IP. IP merangkum segmen lapisan transport lapisan tepat di atas lapisan jaringan atau data lainnya dengan menambahkan header IP. Header IP digunakan untuk mengirimkan paket ke host tujuan. IPv4 adalah salah satu protokol komunikasi lapisan jaringan utama. Header paket IPv4 digunakan untuk memastikan bahwa paket ini dikirimkan ke perhatian berikut dalam perjalanan ke perangkat akhir tujuannya. Header paket IPv4 terdiri dari kolom yang berisi informasi penting tentang paket tersebut. Bidang ini berisi bilangan biner yang diperiksa oleh proses layer 3. Keterbatasan IPv4. IPv4 masih digunakan sampai sekarang. Topik ini membahas tentang IPv6 yang pada akhirnya akan menggantikan IPv4. Untuk lebih memahami mengapa Anda perlu mengetahui protokol IPv6, ada baiknya Anda mengetahui keterbatasan IPv4 dan kelebihan IPv6. Selama bertahun-tahun, protokol dan proses tambahan telah dikembangkan untuk mengatasi tantangan baru. Namun meski ada perubahan IPv4, masih memiliki 3 masalah utama, yaitu peripisan alamat IPv4, kurangnya konektivitas end-to-end, dan juga peningkatan kompleksitas jaringan. Pada awal tahun 1990-an, Internet Engineering Task Force atau IETF semakin prihatin dengan masalah IPv4 dan mulai mencari penggantinya. Kegiatan ini mengarah pada pengembangan IP versi 6, yaitu IPv6. IPv6 mengatasi keterbatasan IPv4 dan merupakan peningkatan yang kuat dengan fitur yang lebih sesuai dengan kebutuhan jaringan saat ini dan yang akan datang. Perbaikan yang diberikan IPv6 meliputi hal berikut: peningkatan ruang alamat, peningkatan penanganan paket, dan juga penghilangan kebutuhan akan NAT. Pengantar perutaan. Topik sebelumnya membahas tabel perutaan host. Sebagian besar jaringan juga berisi router yang merupakan perangkat perantara. Router juga berisi tabel routing. Tabel ini mencakup operasi router pada lapisan jaringan. Ketika sebuah host mengirimkan paket ke host lain, ia berkonsultasi dengan tabel routingnya untuk menentukan kemana harus mengirim paket tersebut. Jika host tidak pada jaringan jarak jauh, paket diteruskan ke gateway default yang biasanya merupakan router lokal. Apa yang terjadi ketika sebuah paket tiba di antarmuka router? Router memeriksa alamat IP tujuan paket dan mencari tabel perutaannya untuk menentukan ke mana paket akan diteruskan. Tabel perutaan berisi daftar semua alamat jaringan yang diketahui dan kemana paket akan diteruskan. Entry ini dikenal sebagai entry route atau rute. Router akan meneruskan paket menggunakan entry rute yang paling cocok. Perutaan statis. Rute statis adalah entry rute yang dikonfigurasi secara manual. Gambar tersebut menunjukkan contoh statis yang dikonfigurasi secara manual pada router R1. Rute statis mencakup alamat jaringan jarak jauh dan alamat IP router hub berikutnya. Perutaan dinamis. Protokol perutaan dinamis memungkinkan router secara otomatis mempelajari jaringan jarak jauh, termasuk rute default dari rute lain.
Router yang menggunakan protokol routing dinamis secara otomatis berbagi informasi routing dengan router lain dan mengkompensasi setiap perubahan topologi tanpa melibatkan administrator jaringan. Jika ada perubahan dalam topologi jaringan, router membagikan informasi ini menggunakan protokol perutaan dinamis dan secara otomatis memperbarui tabel perutannya. Oke, untuk yang berikutnya adalah modul 9. Dalam modul 9 ini kita akan mempelajari tentang bandingkan peran alamat MAC dengan alamat IP. Jelaskan tujuan ARP, jelaskan operasi penemuan tetangga IPv6. Peran ARP dalam komunikasi jarak jauh. Jika alamat IPv4 tujuan tidak berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat sumber perlu mengirimkan frame gateway defaultnya. Ini adalah antarmuka router lokal. Setiap kali perangkat sumber memiliki paket dengan alamat IPv4 di jaringan lain, perangkat tersebut akan merangkum paket tersebut dalam bingkai menggunakan alamat MAC tujuan router. Alamat IPv4 gateway default disimpan dalam konfigurasi IPv4 host. Ketika sebuah host membuat paket untuk suatu tujuan, ia membandingkan alamat IPv4 tujuan dan alamat IPv4 miliknya untuk menentukan apakah kedua alamat IPv4 tersebut terletak di jaringan layar ketiga yang sama. Jika host tujuan tidak berada dalam jaringan yang sama, sumber akan memeriksa tabel ARP-nya untuk mencari entry dengan alamat IPv4 gateway default. Jika tidak ada entry, ia menggunakan proses ARP untuk menentukan alamat MAC gateway default. Pesan penemuan tetangga IPv6. Protokol Neighbor Discovery IPv6 terkadang disebut sebagai ND atau NDP. Dalam kursus ini, kami akan menyebutkan sebagai ND. ND menyediakan resolusi alamat, penemuan router, dan layanan pengalihan untuk IPv6 menggunakan ICMPv6. ICMPv6 ND menggunakan 5 pesan ICMPv6 untuk melakukan layanan berikut: pesan permintaan tetangga, pesan iklan tetangga, pesan permintaan router, pesan iklan router, dan juga pesan pengalihan. Penemuan tetangga IPv6, resolusi alamat. Sama seperti ARP untuk IPv4, perangkat IPv6 menggunakan IPv6 ND untuk menentukan alamat MAC perangkat yang memiliki alamat IPv6 yang diketahui. Pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation dan Neighbor Advertisement digunakan untuk resolusi alamat MAC. Ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan oleh ARP untuk IPv4. Misalnya, asumsikan PC1 untuk melakukan ping ke PC2 di alamat IPv6 2001 DB8 ACAD 11. Untuk menentukan alamat MAC untuk alamat IPv6 yang diketahui, PC1 mengirimkan pesan ICMPv6 Neighbor Solicitation seperti yang diilustrasikan pada gambar. Yang berikutnya adalah modul ke-10. Dalam modul ke-10 ini kita akan mempelajari tentang konfigurasi pengaturan awal pada router IOS Cisco, konfigurasi dua antarmuka aktif pada router Cisco IOS, dan juga konfigurasi perangkat untuk menggunakan gateway default. Pemeriksa sintaks, konfigurasi pengaturan router awal. Gunakan pemeriksa sintaks ini untuk berlatih mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Konfigurasi nama perangkat. Amankan mode EXEC yang diistimewakan. Amankan dan aktifkan akses SSH dan telnet jarak jauh. Amankan semua kata sandi teks biasa dan juga berikan pemberitahuan hukum. Konfigurasi antarmuka router. Pada titik ini router Anda memiliki konfigurasi dasarnya. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka mereka. Hal ini karena router tidak dapat dijangkau oleh perangkat akhir seperti antarmuka dikonfigurasi. Ada banyak jenis antarmuka berbeda yang tersedia pada router Cisco. Misalnya, router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan dua antarmuka gigabit Ethernet. Gerbang default pada sebuah host. Jika jaringan lokal Anda memiliki satu router, itu akan menjadi router gateway dan semua host dan switch di jaringan Anda harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal Anda memiliki beberapa router, Anda harus memilih salah satu untuk menjadi router gateway default. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi gateway default pada host dan switch. Agar perangkat akhir dapat berkomunikasi melalui jaringan, perangkat tersebut harus dikonfigurasi dengan informasi alamat IP yang benar.
termasuk alamat gateway default. Gateway default hanya digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat di jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan localhost. Alamat IP perangkat host dan alamat antarmuka router harus berada jaringan yang sama. Pelacakan paket memecahkan masalah gerbang default. Agar perangkat dapat berkomunikasi melalui beberapa jaringan, perangkat harus dikonfigurasi dengan alamat IP, subnet mask, dan juga gateway default. Gateway default digunakan ketika host ingin mengirim paket ke perangkat jaringan lain. Alamat gateway default umumnya adalah alamat antarmuka router yang terpasang pada jaringan lokal tempat host terhubung. Dalam aktivitas ini, Anda akan menyelesaikan pendokumentasian jaringan. Anda kemudian akan memverifikasi dokumentasi jaringan dengan menguji konektivitas ujung ke ujung dan memecahkan masalah. Metode pemecahan masalah yang akan digunakan terdiri dari langkah-langkah berikut. 1. Verifikasi dokumentasi jaringan dan gunakan teks untuk mengisolasi masalah. 2. Menentukan solusi yang tepat untuk suatu permasalahan tertentu. 3. Terapkan solusinya. 4. Uji untuk memverifikasi bahwa masalah telah teratasi. Dan yang kelima yaitu dokumentasikan solusinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata pun salah tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.